Hari ini kita akan belajar tentang jarak pada dimensi 3. Jarak adalah rute terpendek yang dilalui atau lintasan terpendek yang dilalui. Jarak ini ada beberapa bagian. Yang pertama, jarak antar titik. Kemudian jarak antar titik dan garis. Kemudian titik dan bidang. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi jika ada titik A ke titik C misal, kita harus mencari lintasan yang terpendek dari A menuju C. Itu yang dinamakan jarak. Kita masuk ke jarak antar titik. Jarak antar titik yang pertama, kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH, kita diminta untuk menentukan jarak antara titik A dan titik E. Kita lihat titik A berwarna merah ya, dan titik E juga saya kasih warna merah. Nah, jaraknya adalah rusuknya itu sendiri. Jadi AE itu sama aja rusuknya kubus. Kita bisa lihat dari soal, diketahui rusuk kubusnya adalah 6 cm. Jadi jarak titik A ke titik E adalah 6 cm. Kemudian yang kedua, titik B menuju titik D. Jika kalian ingat materi SMP, bangun ruang, titik B menuju titik D itu dinamakan diagonal sisi. Jadi yang dinamakan diagonal sisi, contohnya B ke D, kemudian AC, FC, HF, EG, dan seterusnya. Itu adalah diagonal sisi. Untuk menghitung diagonal sisi, kita buat dulu segitiganya. Jadi jika kita mencari BD, maka kita buat segitiga siku-siku, yaitu segitiga DAB, siku-siku DA. Nah, kita lihat DA, yaitu rusuk kubusnya yaitu 6, AB-nya juga 6. Kita hitung menggunakan Pitagoras, maka akan ketemu 6 akar 2. Nah, ini adalah diagonal sisi kubus. Dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa rumus diagonal sisi kubus adalah A akar 2, di mana A itu adalah rusuknya kubus. Jadi misal rusuknya 12, maka diagonal sisinya nanti pasti 12 akar 2. Ini hanya berlaku untuk kubus ya, A akar 2. Kemudian soal yang C, titik A menuju titik G. Kita ingat-ingat lagi materi SMP. A ke G itu adalah diagonal ruang. Jadi contohnya diagonal ruang selain A ke G adalah D ke F, E ke C, dan juga B ke H. Itu adalah diagonal ruang. Nah, kita bentuk segitiga siku-siku dulu. Akan terbentuk segitiga GCA, siku-sikunya di C. Diketahui GC-nya 6 karena dia rusuk ya. Nah, terus CA-nya itu adalah diagonal sisi. Rumusnya diagonal sisi tadi adalah A akar 2, berarti 6 akar 2. Setelah kita ketemu GC dan CA, kita bisa menggunakan Pitagoras untuk menyelesaikan AG. AG sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 dikuadratkan. Nanti akan ketemu 6 akar 3.
Dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa rumus diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Itu rumus diagonal ruang kubus. Kita masuk contoh yang lain. Diketahui kubus seperti gambar, jika titik Q, titik tengahnya AB, dan panjang rusuk kubusnya adalah 8, maka tentukan QB. Yang pertama tentukan titik Q dulu, antara A dan B, berada di tengah-tengah ya. Berarti AQ dengan QB itu panjangnya sama. Berarti QB adalah setengahnya AB. AB-nya tadi berapa? 8. Jadi QB adalah 4. Kemudian diminta untuk mencari panjang QC. Kita tarik garis dari Q menuju C. Kemudian kita bentuk segitiga siku-siku di situ, terbentuk segitiga CBQ. Maka menggunakan Pythagoras, QC-nya nanti akan ketemu 4 akar 5. Selanjutnya, mencari panjang QG. Kita buat titiknya Q dan G, kemudian kita hubungkan. Setelah itu kita buat segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku QCG. Siku-siku di C. Setelah itu kita menggunakan Pythagoras lagi, di mana GC-nya 8, QC-nya kita ketemu tadi adalah 4 akar 5. Setelah menggunakan Pythagoras, nanti QG-nya akan ketemu 12 cm. Jadi ini contoh dari jarak antar titik. Kemudian kita masuk ke jarak titik ke garis. Langsung saja masuk ke contoh. Pada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 12, titik P tepat di tengahnya CG. Tentukan jarak titik C menuju garis AP. Nah, kita buat titik C-nya dulu berada di antara CG, berarti CP dan juga PG adalah sama panjang. Setelah itu kita buat segitiga siku-siku, yaitu ACP. Perhatikan segitiga siku-siku. Kita diminta untuk mencari jarak dari C menuju garis AP. Ini harus tegak lurus, karena jika tegak lurus maka itu adalah rute terpendek atau jarak. Jadi harus tegak lurus ya, dari C menuju AP, karena itu adalah rute terpendek. Sekarang kita cari masing-masing panjangnya. AC karena dia diagonal sisi, maka ketemunya 12 akar 2. Ingat rumusnya diagonal sisi A akar 2. Kemudian CP karena dia setengahnya CG, berarti setengah kali 12, ketemunya 6 cm. Kemudian kita mencari AP. Kita mencari AP menggunakan Pythagoras. (12 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 akar 2). Setelah kita hitung nanti akan ketemu 18 cm. Bagaimana menentukan jarak C ke titik AP? Kita buat ya, itu adalah titik O. Jadi kita akan mencari CO.
Kita mencari CO menggunakan perbandingan luas segitiga, yaitu AP kali OC sama dengan AC kali CP. Ini sebenarnya adalah perbandingan luas segitiga. Karena kita mencari OC, maka AC kali CP dibagi AP. 18 dengan 6 bisa dicoret, kemudian 12 dengan 3 juga dicoret, maka akan ketemu 4 akar 2 cm. Itu adalah OC. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Dari jarak antar titik ke garis, diketahui limas TABCD memiliki rusuk alasnya 3 akar 2, kemudian rusuk tegaknya adalah 8 cm. Jadi rusuk alas itu AB, kemudian BC, CD, dan AD. Itu adalah rusuk alas. Untuk rusuk tegaknya adalah TA, TB, TC, dan TD. Kita disuruh mencari titik A ke garis TC. Nah, kita buat segitiga dulu, yaitu segitiga TAC. Perhatikan segitiganya, maka segitiga TAC adalah segitiga sama kaki. Karena kita sudah tahu TA dan juga TC, kita akan mencari AC-nya terlebih dahulu. AC bisa kita cari menggunakan Pythagoras atau diagonal sisi. Rumus diagonal sisi tadi adalah A akar 2. Jadi bisa dicari dengan 3 akar 2 dikali akar 2, maka ketemu AC-nya nanti 6. Kemudian kita gambar segitiga TAC. Dari titik A menuju garis C, itu yang akan kita cari, maka kita buat garis lurus akan membentuk sudut siku-siku di titik E. Saya beri nama AE ya. Jadi kita akan mencari garis AE. Kita tulis terlebih dahulu, TC-nya 8, TA-nya juga 8. Untuk AC-nya tadi adalah 6. Sebelumnya kita akan menentukan tinggi segitiga TAC terlebih dahulu. Saya beri titik F. Jadi kita akan mencari TF-nya terlebih dahulu. Karena tadi TAC adalah segitiga sama kaki, maka F berada di tengah-tengahnya AC. Jadi AF-nya 3 dan FC-nya 3. Setelah itu kita menggunakan Pythagoras. Jadi TF-nya adalah akar 8 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Maka TF-nya akan ketemu akar 55 cm. Setelah itu kita menggunakan perbandingan luas. Perhatikan segitiga TAC dan ATC. Kalau segitiga TAC itu alasnya adalah AC, kalau segitiga ATC alasnya adalah TC. Maka AE sama dengan AC dikali TF, kemudian dibagi TC. Maka akan ketemu, kita substitusikan AC-nya tadi ketemu 6, kemudian TF-nya ketemu akar 55, dan TC-nya adalah 8. Kita bisa sederhanakan, maka ketemu AE-nya adalah 3/4 akar 55 cm. Jadi AE itu adalah titik A ke TC. Kita masuk contoh selanjutnya. Ada kubus ABCD EFGH
panjang rusuknya 8, kita diminta untuk menentukan jarak titik E ke garis AG. Perhatikan titik E ya, yang berwarna biru. Kemudian kita buat segitiga EAG. Setelah kita buat segitiga, kita tarik garis tegak lurus dari titik E menuju garis AG. Jika kita buat segitiganya, akan terlihat seperti pada gambar ya. Kita tulis dulu. Untuk AE adalah panjangnya 8. Kemudian EG, karena dia diagonal sisi, maka A akar 2, jadi 8 akar 2. Kemudian AG, dia merupakan diagonal ruang, jadi 8 akar 3. Setelah itu, kita bandingkan luas segitiganya, yaitu luas segitiga AEG dan luas segitiga GEA. Perhatikan baik-baik. Untuk segitiga AEG, itu alasnya adalah AG. Untuk segitiga GEA, alasnya adalah EA. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, setengahnya dicoret. Maka kita akan ketemu EP sama dengan EA kali EG dibagi AG. Tinggal kita substitusikan. EA-nya 8, EG-nya 8 akar 2, AG-nya adalah 8 akar 3. Kita coret 8-nya, maka sisanya tinggal 8 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan, maka akan ketemu 8 per 3 akar 6. Jadi itu adalah panjang EP atau titik E ke garis AG. Sekarang kita masuk ke jarak titik ke bidang. Perhatikan contoh soalnya. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan rusuk tegaknya 8 dan rusuk alasnya 6. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Kita buat perpotongan diagonalnya dulu. ABCD akan berpotongan di tengah. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dengan titik T, maka itu yang kita cari. Setelah itu kita buat segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Saya beri nama TAO. Kemudian kita tuliskan rusuk yang diketahui. TA karena dia rusuk tegak, maka panjangnya 8 cm. Kemudian AO itu merupakan setengah diagonal sisi. Jadi setengah kali AC. AC-nya adalah 6 akar 2. Maka AO ketemu 3 akar 2. Setelah itu kita bisa menentukan TO-nya menggunakan Pythagoras, yaitu akar 8 kuadrat dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan, maka TO-nya akan ketemu akar 46. Jadi itu adalah jarak titik T ke bidang ABCD. Contoh selanjutnya, diketahui kubus ABCD EFGH, panjang rusuknya 8, kemudian titik X pertengahan rusuk GC. Itu salah ya, bukan PG ya, tapi rusuk GC ya. Tentukan jarak X ke bidang BDHF. Maka kita gambar dulu titik X-nya berada di tengah-tengah GC. Kemudian kita gambar bidang BDHF-nya. Kita buat perpotongan diagonal, maka akan ketemu suatu titik di perpotongan tersebut, yaitu titik O. Nah, untuk menentukan jaraknya, kita bisa menarik garis XO ke bawah.
Jadi tarik garis XO ke bawah, maka garis itu akan sama dengan CO aksen. Jadi garis itu akan sama dengan CO aksen. Nah, CO aksen ini adalah setengah diagonal sisi. Maka setengah 8 akar 2. Ketemunya 4 akar 2 cm. Kita masuk contoh yang terakhir. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya A, maka tentukan titik C ke bidang BDG. Langkah pertama, kita gambar dulu bidang BDG-nya. Perhatikan garis putus-putus yang berwarna orange. Kemudian titik C kita tarik tegak lurus ke bidang BDG. Nah, di situ saya beri titik S. Maka kita menghitung CS-nya. Nah, CS ini adalah sepertiga diagonal ruang. CS adalah sepertiga diagonal ruang. Jadi panjangnya CS adalah sepertiga A akar 3. Diingat-ingat ya, ini biasanya sering keluar soal tipe seperti ini. Maka cara cepatnya adalah sepertiga diagonal ruang. Kita masuk ke soal yang B. Jarak titik E ke bidang BDG. BDG sama kayak tadi. Kemudian titik E kita tarik tegak lurus ke titik S. Maka dua titik tersebut adalah 2/3 dari diagonal ruang. Jadi ES-nya adalah 2/3 A akar 3, karena rusuknya adalah A ya. A nanti bisa diganti angka, jadi perlu diingat-ingat untuk tipe soal seperti ini mencarinya adalah 2/3 diagonal ruang. Kemudian yang C, jarak titik G ke bidang ABCD. Untuk perpotongan diagonal ABCD saya namai titik O. Maka kita bisa membuat segitiga GOC, siku-siku di C. Kemudian GC-nya rusuknya adalah A. Kemudian OC karena dia setengah diagonal sisi, maka setengah A akar 2. Kita dapat mencari GO menggunakan Pitagoras. A kuadrat ditambah setengah A akar 2 dikuadratkan. Perhatikan langkah menghitungnya. Maka ketemu akar 3/2 A kuadrat. Kita keluarkan A-nya. Kemudian kita rasionalkan. Maka GO akan ketemu setengah A akar 6. Nah, ini juga biasanya sering keluar tipe soal seperti ini. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Silahkan perbanyak latihan soal. Sekian, terima kasih.